Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya dan Bu Armala untuk mendiseminasi kegiatan saya di Guru Penggerak. Nah, dalam hal ini yang akan saya diseminasi adalah bab budaya positif. Nah, sebelum kita menuju ke bagaimana budaya positif itu, saya ada beberapa pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan-pernyataan yang saya sajikan di CD? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penguatan dapat meningkatkan aktivitas belajar anak. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Yang pernyataan pertama setuju apa tidak? Tidak. Tidak setuju? Tidak. Ada yang setuju mungkin? Tidak ada ya? Yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Saya setuju yang pertama. Ya. Yang lain? Yang pertama setuju apa tidak? Yang tidak setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak angkat tangan berarti setuju. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Belum jelas ya. Teman-teman masih maksudnya itu apa? Maksudnya bagaimana yang sanksi harus sini. Iya, hukuman itu bukan berarti hukuman kita harus anak-anak push up itu enggak. Maksudnya dihukum apa? Berhormat ke bendera, gitu kan hukuman. Kita sekarang sudah masuk ke merdeka belajar. Ya. Nggak ada hukuman. Ya, adanya. Nggak ada hukuman. Konsekuensi. Mungkin dirubah menjadi Ya. bahasa konsekuensi dapat mendisiplinkan anak. Jadi Ya. anak yang telat dapat konsekuensi begini. Anak yang datangnya tepat waktu dapat konsekuensi begini. Nah begitu maksudnya. Ya. Bisa disiplin anak. Berarti Bu Wiwi setuju atau tidak untuk pernyataan pertama? Kalau kata-katanya hukuman. Baik, kalau misalkan saya ganti konsekuensi, setuju? Iya. Siapa yang setuju apabila kata-katanya saya ganti konsekuensi untuk pernyataan pertama? Angkat tangan, silakan. Angkat tangan KB. Pak Ahmadi tidak angkat tangan, berarti tidak setuju. Ada bahasa lain Pak Madi. Ya, terima kasih. Ada bahasa hati. Sekarang untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Silakan angkat tangannya setuju. 1. Ya, pemberian hukuman maksudnya hukuman dalam hal positif. Hukumannya positif. Seperti membaca maksudnya dihukum membaca, dihukum membersihkan halaman. Itu dapat meningkatkan disiplin. Apakah setuju atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Silakan yang setuju angkat tangan. Pak Adi, Pak Ab, Bu Afi, Bu Iva, Bu Fitri, Bu Dewi, Bu Wati. Terima kasih Pak Ahmadi dari tadi tidak angkat tangan, tidak setuju berarti ya? Tidak setuju dan tidak setuju. Untuk Bu Sri setuju Tidak berdiri ya. Antara iya dan tidak. Menggunakan bahasa hati. Kita sebelum tentu juga kita hukum langsung apa ya? Hukum langsung untuk ya memang apa konsekuensi tadi ya, membersihkan rumput dan sebagainya. Itu ya belum. Dan jeda itu anak-anak itu. Tapi kemarin juga karena konsekuensinya begini. Anak yang telat, ibu langsung bilang, anak-anak diberi konsekuensi bagaimana? Oke, saya beri konsekuensi. Anak-anak, kamu karena telat, kamu kasih konsekuensi. Kamu membersihkan rumput.
positifnya nanti rumputnya, tanamannya bisa bersih, bisa bagus dilihat. Nah itu anak-anak yang dengan semangat, padahal itu konsekuensi gitu, bukan hukuman. Jadi dengan semangat menjadi rumput. Assalamualaikum. Salah. Baik, terima kasih Pak. Disiplin. Bagus sekali. Anak-anak sudah bisa lihat Ini yang masih ragu-ragu Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad, kenapa Pak ragu-ragu? Tapi begini, mungkin memberikan hukumannya tidak langsung gitu ya. Contoh tadi yang telat. Telat itu udah langsung telat terus dikasih ini harus tanya dulu. Saya tadi seperti tadi karena tanya dulu kenapa telat. Ini disampaikan. Nah, tidak telat lagi bagaimana? Ini Bu, seperti tadi ada 2 anak yang telat. Kenapa telat? Kamu tidurnya malam loh. Kenapa malam? Kok bisa malam? Iya Bu, saya ke rumah nenek sakit. Oh, besok bisa ya? Berarti tidak telat. Ya Bu, siap, bisa. Untuk nangis. Kenapa? Karena adik tidak ini Bu, cepat mandi. Berarti kamu bisa pulang ke adik, mau. Baru dikasih konsekuensi. Mungkin gitu. Dari alasan Bu ya? Iya, dari anak sendiri, semuanya dari anak gitu loh Pak ya. Begini, pemberian hukuman dengan positif yang pernah saya lakukan ya. Anak datang terlambat kita upacara, anak-anak disuruh baris lalu hormat ke bendera. Saat janda itu aku nggak setuju. Kenapa? Di situ karena akan membunuh mentalnya anak. Seperti itu. Dilihat oleh temannya, dihukum. Kadang juga yang terlambat disuruh baca surat-surat pendek. Saya sejenis apa ya, membunuh mentalnya anak. Dari efek jerahnya itu saya kira malah nambah apa? Ya, bagus sekali Pak Ahmad. Saya setuju sekali. Kalaupun tidak diberi sanksi, dikhawatirkan ya terus berlanjut. Makanya dari itu 1 kali terlambat mungkin kita ya, apa permasalahannya 2 kali 3 kali baru kita ada punishment yang harus. Ya. Nah, untuk pernyataan 3 kita lanjut ke pernyataan 3. Memberi penguatan dapat meningkatkan aktivitas belajar anak. Penguatan dalam hal ini mungkin memberi penghargaan atau mungkin memberi apresiasi. Setuju Bapak Ibu? Silakan angkat tangan yang bersetuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu Prihatin nggak setuju kayaknya, kita angkat tangan. Ya, baik. Kalau seperti itu kita lanjut dengan permainan Bapak Ibu, karena di sini akan ada perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu dua orang nanti menulis, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, jadi digenggam seperti ini. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara memaksa, membujuk, mengancam, menghadik, mungkin mengancam. Nanti tak laporkan busur ya datang gitu, juga bisa. Menghadik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan teman Anda. Nah, ini biar dibagikan sama Bu anak-anak. Apa yang terjadi nanti? Monggo silakan jenengan tulis apa sesuatu yang menurut jenengan itu berharga dan penting bagi Anda. Benda atau sesuatu. Sesuatu. Mungkin bisa harga diri ya, itu kan bisa. Harga diriku piro. Nah, atau mungkin HP, atau mungkin terserah jenengan nulis apapun, tapi itu nanti akan dengan genggam dan bagaimana teman Anda membujuk Anda untuk membukanya.
Wiwi pasangan kok. Nah, ngiring jangan nulis rapor. Harus benda kan? Sesuatu. Tidak harus benda. Ya, mungkin kepercayaan, kejujuran, nah seperti itu. Satu aja. Ya lebih orang popon sekarang. Ya bukan paling lebih. Paling berharga. Kalau sudah, silakan digenggam dan tekan di sampingnya. Berusaha merayu, membujuk, mengancam. Pokoknya dengan cara apapun, pokoknya harus bisa membuka itu. Silakan digenggam, digenggam. Mungkin Bu Iva dengan Bu Fitri, Bu Dewi dengan Bu Afif, Bu Afif. Oh, kamar mandi. Nah, Bu Wati dengan Bu Enda. Amani dengan Bu Yayu. Bu Wiwi. Mungkin bisa dengan Bunda. Mungkin bisa. Oh, ya. Bukannya dengan Bunda, Bu. Oh, iya. Kita mulai permainannya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan merayu teman Anda untuk membuka genggaman tersebut. Monggo digenggam Bu Yayu. Nah, jadi rayu Pak Andi. Ya. Ayo Pak, Dirayu, dibujuk, disuruh mungkin. Sudah diambil. Sudah saya berikan dengan relati kok. Mau pensiun, mau pensiun kata dia. ini adalah barang keluarga saya. Tidak boleh dipegang oleh orang lain. Tidak bisa. Tidak berhasil. Harga Tidak berhasil. benda saya. Dirayu, dirayu. Harta saya. Dirayu, Tidak akan saya berikan kepada orang lain. Baik. Bagaimana Bu Wati berhasil? Berhasil. Tapi kalau lihat Bu Enda berhasil. garis tangan Tidak berhasil. ini. Saya sendiri punya aku. Baik. Baik Bapak Ibu, sudah ya. Permainannya sudah dinyatakan semua. Ada tempel Bu Sofi. Ini loh, rayunya ada tempat besar. Wow, perayunya sangat luar biasa. Saya rayuan tidak akan bisa menggoyahkan. Kalau saya diminta tak kasihkan. Bapak Ibu, sebenarnya begini. Nilai dari permainan ini adalah Karena semua miliknya Allah. Kita kembalikan lagi. bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang lain itu bersedia dikontrol oleh kita. Betul. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain apapun usaha kita, seperti tadi walaupun dibujuk dengan telepon dari Bu Sofi tidak akan terbuka. Kecuali kita sendiri yang mengizinkan diri kita untuk dikontrol. Makanya tadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil itu karena memang Bapak Ibu guru tadi mengizinkan untuk dikontrol. Begitupun juga siswa-siswi murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi untuk mengontrol anak-anak itu tidak mudah. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak tersebut. Yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol dia. Nah, tugas kita adalah memasukkan nilai-nilai yang kebijakan universal ke dalam diri mereka
ilusi saja. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak, Bapak Ibu. Jadi penguatan positif itu tidak efektif. Jadi ketika tidak ada kita, tidak mereka tetap sesuai dengan keinginannya mereka. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita juga hanya berilusi saja untuk menguatkan anak-anak didik kita dengan cara membuat orang merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sebagai guru, karena kita sudah merasa dewasa, kita punya hak untuk memaksa mereka. Nah, itu sebenarnya menurut Dr. William Glasser, seorang psikolog, adalah hanyalah ilusi. Yang sebenarnya adalah yang bisa mengontrol anak-anak murid-murid kita adalah mereka sendiri, bukan kita. Oke. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di awal kita mencoba mengubah orang agar tetap berpandangan sama dengan kita. Ada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tentang dunia itu sudah berbeda-beda setiap pandangan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Siswa yang nakal, siswa yang keket, itu pokoknya suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol ini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Bisa jadi mereka mencari perhatian, mereka mencari kesenangan, mereka mencari kebebasan. Jadi di teori kontrol seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada siapapun kecuali Anda mengizinkan dikontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau sudah rujukannya gagal dipaksa, tapi tangannya ditarik-tarik, nah itu gak pemaksaan karena kegagalan yang pertama. Akhirnya kita memaksa. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-kalah. Sebenarnya yang benar adalah model berpikir menang-menang, dimenangkan semua. Ini saya ingat Pak Amir pernah bilang win-win solution. Ya Pak Amir ya? Yep. Ini Pak Amir dulu pada saat PPD, win-win solution. Selanjutnya Bapak Ibu, selama teori kontrol ini juga ada teori motivasi perilaku manusia. Kadang anak itu mematuhi kita hanya untuk menghindari atau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah di sini dia dalam pikirannya terdapat apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah di sini saya juga masih sering di sini posisinya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ada di benaknya anak-anak. Karena kita sebagai guru pasti memberi konsekuensi apa kalau misalkan dia tidak mengerjakan PR. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasinya anak-anak itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau menghindari ketidaknyamanan itu atau menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan ini. Apa yang saya dapatkan apabila saya mendapatkannya? Nah, jadi yang kedua ini masih ada di benaknya anak-anak. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Seharusnya
yang ditanamkan kita dari awal. Biar anak itu menghargai diri sendiri, apa yang harus kita lakukan? Tidak di sini, karena di sini ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang terbentuk dari guru. Di sini juga dari guru, orang tua. Kalau ini dari dirinya sendiri. Nah, tugas kita ya di sini nih, bagaimana cara membentuk motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Kalau hanya untuk membentuk motivasi ekstrinsik, itu jangka pendek Bapak Ibu. Selanjutnya mereka sudah kembali pada seperti apa yang mereka inginkan. Kalau ada kita, baru dia tertib. Kalau tidak, mobile ambil kelasnya. Itu masih motivasi ekstrinsik. Tujuan kita adalah ke motivasi intrinsik. Nah, merdeka menurut Gajah Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi seperti kita, misalkan kita kan memang sudah dewasa, memerintah untuk sholat itu pada diri kita sendiri kan sudah bisa. Memerintah untuk disiplin, memerintah untuk berhenti bermain HP. Tapi apakah bisa anak-anak memerintah dirinya sendiri untuk berhenti bermain HP? Tidak bisa. Kalau kita memang sudah dewasa, pikirannya sudah, levelnya sudah di atas mereka. Itu yang dibahas sekali ini. Lanjutnya, sebenarnya penghargaan itu malah bisa dikatakan sebagai penghukum. Nah, ini bisa dikatakan dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan apa yang ingin dilakukan. Kita membujuk anak-anak didik kita, murid-murid kita untuk melakukan nanti ini. Nanti kalau sudah selesai pulang, bisa pulang. Nah, itu sama dengan memberi hukuman, sama. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Bagaimana merusaknya? Pasti yang tidak dapat penghargaan iri, membenci, dan bahkan lebih parah lagi dia sudah tidak mau, tidak respect lagi untuk mengerjakan soal. Ketika kita memberi soal, anak-anak sudah tidak mau respect lagi untuk mengerjakan soal, tidak berminat karena pasti tidak dapat perhatian. Seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini kualitasnya anak-anak hanya sebatas penghargaan itu saja. Penghargaan mematikan kreativitas. Berdasarkan penelitian-penelitian yang yang beberapa buku yang sudah saya baca, itu penghargaan memang mematikan kreativitas. Anak-anak yang mendapat penghargaan tidak bisa mengembangkan. Misalkan dia berlomba untuk membuat puisi, ketika ada penghargaan, puisinya hanya sebatas untuk mendapatkan penghargaan itu saja. Dan yang kelima, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang kita bahas tadi, motivasi intrinsik terkurangi, yang bertambah hanya motivasi ekstrinsik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kok penghargaan nggak boleh, hukuman nggak boleh? Nah, pengakuan Bapak Ibu. Jadi kita hanya membutuhkan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya bagaimana? Nah, seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya itu pada saat misalkan anak tersebut pada saat menolong murid baru di kelas. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu. Nah, situasinya pada saat membantu teman-temanmu itu membantu teman-temannya di kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, itu yang bisa kita lakukan.
kalau seperti ini. Next. Seperti yang saya katakan tadi, setiap perilaku pasti ada karena ada tujuannya. Biasanya anak-anak, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama pasti ini bertahan hidup, penguasaan freedom, kebebasan freedom, kesenangan, fun, dan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti murid saya di kami, rasa ingin diterima padahal tidak pernah diterima oleh teman-temannya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Menjahili teman-temannya terus. Karena dia punya kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima ini. Makanya dia menjahili temannya, usil, ingin diperhatikan. Ada pula kalau misalkan di kelas itu mulai terus dia ingin kebebasan, kesenangan. Nah, jadi kita harus memenuhi dulu kebutuhan dasar mereka. Bertahan hidup. Kalau bertahan hidup pasti ini sudah dipenuhi oleh orang tua mereka masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui. Anak ini yang mana ya kebutuhannya? Nah, next. Bagaimana cara melaksanakan atau membuat motivasi intrinsik itu berlangsung di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Karena biasanya orang itu lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada peraturannya, daripada kalau misalkan mematuhi peraturan. Makanya kita buat kata-kata keyakinan kelas. Bisa jadi nanti kita berkembang menjadi keyakinan sekolah. Apa saja keyakinan sekolah? Jadi semua guru di sini bersinergi untuk membangun motivasi intrinsik yang memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk membangun motivasi intrinsik ini. Kesadaran hati nuraninya anak, membangun hati nuraninya anak ini memang tidak mudah. Jadi sekali dua kali pasti ada gagalnya. Coba lagi terus menerus berkesinambungan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Misalkan ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi hasilnya nanti tidak ada yang mengganggu temannya sedang dia sedang belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota, jadi kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Contoh di kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang kelas 7 untuk SMP. Nah, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Yang pertama ini penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Ini kadang saya ini membuat merasa bersalah. Kamu ini nak gak kasihan apa sama Bu Valen seperti itu. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Pernah? Berarti saya saja berarti. Ya. Ada kelas sampai yang punya di kami. Sini dikasih di murid. Terus kita posisinya biasanya juga sebagai teman. Nah, Pamir ini. Pamir ini sering. Posisinya guru sebagai teman. Ada juga yang pemantau. Adik. Dan ada juga yang manajer. Apa sih ini maksudnya? Kita simak video berikut ini. Minggu dah Bang.
di posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, di posisi penghukum ini nadanya cenderung keras, tidak mau menerima alasan apapun, yang penting anaknya dihukum saja biar kapok gitu. Nah, selanjutnya di posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Putarkan videonya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah akan saya putarkan videonya, kurang lebih seperti ini. Pembuat ini pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah biasanya berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, dan namun kata-katanya itu diutarakan untuk membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah, dampaknya pada murid yaitu akan menganggap dirinya yang bersalah, yaitu
itu merupakan suatu bentuk identitas gagal dan mungkin bisa menjadikan anak-anak tersebut menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Posisi selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Sebentar Bapak Ibu, saya volumenya akan saya tingkatkan dulu biar lebih jelas. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di posisi teman, guru bertindak sebagai teman. Jadi dia berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Nah, apa yang dilakukan siswa? Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Nah, tapi ada dampaknya. Dampaknya ada faktor ketergantungan dari murid kepada guru atau orang tertentu. Guru tersebut mungkin di lain waktu akan berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tersebut, hanya pada guru-guru yang disukai anak tersebut atau yang memperlakukan murid-muridnya itu sebagai teman. Jadi untuk guru yang lain, dia tidak akan berbuat baik kepada guru-guru yang lain. Itu dampak yang terjadi apabila kita berperan sebagai teman. Bisa lah Bu. Yang selanjutnya posisi monitor, pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di posisi pemantau atau di posisi kontrol pengawas ini, guru itu bersuara datar, tidak emosional, dan guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya.
Jadi perhitungannya lebih ditekankan di sini. Ketika muridnya telah 20 menit, maka dia akan konsekuensinya juga 20 menit. Jadi lebih perhitungan di dalam angka. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Itu untuk posisi pemantau atau posisi pengawas. Yang selanjutnya posisi manajer. Saya putarkan posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Jadi ini tadi hanya gambaran contoh guru yang melakukan kegiatan posisi kontrol pada membuat merasa bersalah. Misalkan kalau teman biasanya seperti nadanya seperti akrab gitu. Ya. Nah ini, guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Agar rasa senang, nyaman, akrab dengan teman. Dampaknya ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di lain waktu murid akan berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baiknya hanya satu orang saja. Pak Amir saja yang baik ya. Ya biasa Pak Amir. Untuk Sampai muridnya. atau pengawas, biasanya guru bersuara datar, tidak emosional, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Biasanya gini, kalau kita misalkan dia telat 20 menit, berarti ada hukumannya apa? Hukumannya nanti pada saat istirahat tidak istirahat. Jadi dia lebih kepada penghitungan, menghitung, tidak mau bunyi. Lanjut yang posisi manajer. Posisi manajer, guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan juga tidak bernada
restitusi. Nah, selanjutnya segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bu Arwan. Ya. Ini mulai jam 8. Betul, kami biasanya pulang jam 4, jam 5 hilang. Oh, keren. Ini dah. Siap, Aisyah. Ternyata nggak video ini sampai. Udah watching jemput. Bagaimana seorang guru berada dalam posisi menggunakan penerapan segitiga restitusi? Namanya segitiga restitusi itu sudah jelas ya, bentuknya segitiga. Di sini ada beberapa hal ya yang perlu diketahui tentang segitiga restitusi, yaitu yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Artinya di sini keyakinan kelas itu yang kita sepakati bersama anak-anak dalam kelas itu, artinya bersama murid. Kemudian yang ketiga adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang kelima, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang keenam, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di dalam segitiga restitusi itu sendiri ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh ya, contoh penyelesaian masalah yang kita gunakan dalam segitiga restitusi. Jika ada siswa yang datang terlambat, kita tidak kita tidak langsung memvonis mereka, tidak, tapi kita tanyakan dulu. Kita tanyakan dulu kenapa datang terlambat. Misalkan, kadang-kala kan ada karena saya tidur terlalu malam, terlalu larut tadi malam karena menonton film. Oh iya, ibu juga ingin seperti kamu dan ibu juga ingin melakukan seperti kamu. Tetapi apakah itu benar? Apakah itu tepat? Nah, seperti itu dulu yang kita tanyakan ke anak. Jadi itu disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian baru kita tanyakan alasannya. Kemudian baru kita beri nasihat, ya, pandangan. Jika tidurnya larut malam, kemudian apa yang kalian peroleh, yang kalian dapatkan, nah, seperti itu. Dalam segitiga restitusi. Ibu tadi malam sama ayah. Ibu ikas. Ibu budi. Bus. Telat gara-gara ibu dan ayah. Astagfirullahaladzim. Ya, untuk videonya nanti berlanjut ya teman-teman, karena tidak bisa ditampilkan ada kendala ini. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini yaitu tentang budaya positif, yaitu kita harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus sama. Jadi harus sama. Budaya positif itu tercipta dari keyakinan kelas dulu. Dari keyakinan kelas dulu. Jadi di masing-masing kelas itu harus ada keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama siswa dengan guru. Contoh misalkan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya, Pak Herman ya, tentunya sudah bisa menanyakan kepada putranya. Yang pertama, keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya yaitu berkata santun. Berkata santun karena anak-anak sekarang memang sudah banyak ya, banyak yang sudah memiliki kemampuan yang tinggi, artinya banyak yang sudah pandai, tetapi mereka dalam berkata-kata masih belum santun karena ini berhubungan
kita simpulkan keyakinan kelas itu menjadi budaya positif kita. Itu. Kalau dulu kesepakatan kelas. Oke, sekarang diganti benda, diganti keyakinan kelas. Keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas, tapi yakin itu ya. Itu memang ada ya berubah istilah. Zaman saya sekolah tata tertib kelas. Ya. Pokoknya domba Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Itu kalau di dalam kelas, kalau di lapangan gimana? Saya kan selaku pelaku lapangan gitu. Dengan sebagai ibu mapel, ini boleh. Contoh mungkin. Contoh misalkan kayak tidak mengejek teman bisa kan di luar. Waktu saat bermain, waktu saat melakukan olahraga, kegiatan olahraga, tidak menyerobot budaya antri. Ya, budaya antri. Siap. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Mona. Iya, sama-sama. Terus Indonesia tua nanya ya. Ya, akan saya sampaikan lagi. Asal Kok semangat dibilang belajar. kan ada tanggapan. Siapa Pak Wadi? Novi. Sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, thank you. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri dan terima kasih pada waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk kami berdua. Semoga bermanfaat dan semoga saya dan Ibu Valen bisa ya. Amin. Iya, bisa mengeluarkan apa yang kami dapatkan dan bisa mensupport ya, mensupport teman-teman keluarga dalam pendidikan guru kita ini. Dan juga jangan lupa apa ya, Doanya. bukan doanya Pak Bu. Oh iya, doanya supaya sukses ya sampai akhir ya. Dan mohon maaf jika dalam pendidikan guru kita ini semua teman-teman saya libatkan ya, saya libatkan. Kalau Bu Valen sudah bisa jalan sendiri, tetapi kalau saya tidak bisa, saya ikut dengan teman-teman terus ya. Nggak bisa jalan sendiri Bu Arman. Iya, tidak bisa jalan sendiri saya yakin. Karena masih merangkak kalau tentang IT saya masih merangkak. Kalau Bu Valen sudah berlari kencang. Iya. Berlari terlalu kencang nanti jatuh loh ya, nanti jatuh. Suangin. Iya, saya doakan juga teman-teman juga saya dan motivasi, semangat dan apa ya, katakanlah misalkan ada hal-hal yang kurang baik dari saya tentang pembelajaran saya, boleh Bapak Ibu menegur saya dan menasihati saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Inilah persembahan dari kami Guru Penyerah SD Patokan 1. Semoga menginspirasi Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga tergerak hatinya untuk mengikuti dan mendaftar guru penggerak. Selamat kepada Bu Iva dan Bu Durom yang Next generation of di tahap kedua lolos lagi dan menyusul menjadi calon guru penggerak. Kepada Bu Afi, Bu Amir, belum. Bu Wati, Saya sudah lulus. Ade, Saya sudah. Angkatan 6 di saya. semoga Pak Irman juga ya. Ya, sudah daftar 2 kali sudah lulus. Kalau nggak lulus, ya daftar lagi kalau nggak lulus. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Bila kita Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itulah budaya positif yang